kalian nih yang suka handsetan sambil dicas waktu tidur. Nih kalau mau kayak gini nih, diterus-terusin aja teman-teman. Ini meninggal posisi dalam handsetan, tapi HP-nya juga sambil dicas, ketiduran, ada hujan, ada petir, jedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi. Dan seperti biasa saya temani sama Mas kameramen. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi seperti biasa malam hari ini saya akan melakukan penelusuran. Dan saya pernah waktu itu penelusuran di tempat ini ya. Dan karena saya pernah menjanjikan waktu itu kita mau ke sini lagi, dan benar ini kita tepatnya ya Mas ya. Kita penelusuran di tempat ini karena di sisi lain saya juga dapat informasi lagi dari salah satu warga yang memang dia sering DM saya. Jadi di tempat ini itu banyaknya cerita-cerita mistis yang dari dulu tuh beredar sampai sekarang nggak hilang-hilang gitu Mas. Jadi di tempat ini selain ceritanya mistis itu juga tempatnya sangat wingit teman-teman gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa seenaknya aja di tempat ini gitu Mas. Katanya sih pernah ada orang yang mau menebang pohon sembarangan, dalam arti dicuri ya. Kita mau ambil pohon ini ya, kita curi, kita tebang ya. Nah itu malah mereka itu Mas nggak bisa nebang pohon, malah dia keselong sama sosok yang ada di sini gitu. Pohonnya nggak bisa ditebang gitu. Nah tapi itu nggak semua orang yang lagi motong ke selong ya Mas ya. Nah saya di sini mau bercerita juga. Saya tidak tahu ini sebenarnya ada apa. Yang jelas saya hanya menceritakan apa yang dibilang warga. Warga sering sekali mencium aroma bau gosong di tempat ini teman-teman. Nah saya juga bingung ini sebenarnya apa kok di tengah-tengah tempat kayak gini ada bau aroma gosong ya teman-teman. Mungkin itu apa, bakaran apa Mbak? Pak kayu atau apa Mbak? No Mas, Apa? dia bukan apa ya, maksudnya bukan itu yang saya maksud gitu. Intinya bau gosong, tapi saya bukan itu katanya Mas. Nah memang teman-teman di sana ada perkampungan. Nah ya ada perkampungan. Nah kita pun nggak jauh dari pemakaman. Tapi ini pemakaman yang penuh Mas. Jadi udah nggak beroperasional lagi ya Udah teman-teman. penuh ya Mbak? Udah penuh. Jadi udah nggak bisa buat memakamkan seseorang lagi, nggak bisa, udah penuh. Kita di sisi lain kita dekat dengan pemakaman, kita juga dekat dengan rumah warga juga nggak jauh. Nah ini nih saya bingung, ini berasal dari mana bau-bau yang kayak gini. Saya juga nggak ngerti nih Mas, karena apa ya, nggak semua bau-bau yang aneh kita kaitkan dengan hal gaib Mas Bahul. Itu nggak bakal bisa selesai Mas, karena ya namanya bau gosong itu bisa diciptakan aromanya bukan hanya karena untuk makhluk gaib aja Mas, bisa aja ya ada hewan yang menyerupai bau gosong ya Mas ya. Betul Mbak. Nah karena tempatnya sangat luas Mas Bahul, kanan kiri itu pun di sana pegunungan sampai sana juga. Nah atau ada penambangan batu yang mengeluarkan asap ya Mas, atau sejenisnya, kita juga kurang paham juga ya Mas ya. Yang jelas daripada kita hanya bicara tanpa ada bukti, lebih baik kita langsung terabas saja penelusuran di tempat ini ya Mas ya. Semoga malam hari ini berjalan dengan lancar dan terkuak apa sih sebenarnya bau gosong yang ada di tempat ini gitu teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, pegunungan semua ya Mas ya di sebelah sana ya Mas. Nah apakah faktor dari orang-orang yang suka membakar kayak membakar hutan gitu ya Mas,
biar bisa diambil apanya kayunya, atau memang sengaja ada orang jahat ya Mas ya? Ya jadi sih mbak, cuman ya kita nggak tahu mbak, tadi aja dulu mbak sebenarnya. Kenapa mbak? Tahu Mas, di depan ada satu sosok yang saat kecil, ini bisa dibilang tuyul tapi kecil banget Mas, Seberapa kecilnya mbak? segini di Kecil depan. banget, mbak, kurcaci. Iya, dia di dalam satu buntelan kayak ini kafan. Tapi ini kalau dibuka luar biasa Mas besarnya. Jadi dia seperti dikutuk, ada yang membuangnya di sana. Itu kan jalan yang untuk ke pemakaman ya Mas ya. Ibaratnya apa masih perkarangan yang di pemakaman ya Mas ya. Iya sih mbak. Nih, banyaknya hal-hal yang seperti ini nih. Ini ibarat saya tuh kayak sesampah ya gitu teman-teman ya. Yang dibuang sama orang gitu Mas. Jadi ada peliharaan yang dibuang orang di tempat ini gitu Mas. Makanya jadi penuh dan menjadi tempat itu angker gitu Mas. Sebenarnya seperti itu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mengganggu. Saya tidak mengganggu. Tolong jangan ciptakan hujan untuk saya. Gerimis Mas, jelas? Gerimis mbak. Jangan ciptakan hujan untuk saya. Emang ini gerimis buatan mbak? Betul sekali Mas, bahwa dia tidak ingin tempatnya dijajahi manusia. Kan tadi saya bilang, tidak sembarang orang bisa sembarangan di tempat ini gitu Mas. Orang yang lewat sini itu nggak kayak kita lama Mas. Orang yang lewat sini itu malah kebirit-birit sampai sana lari. Naik motor kenceng banget. Kalau kita kan malah di sini santai ya Mas. Makanya ini hujan buatan dari sosok yang ada di depan saya itu Mas. Berarti mereka nggak mau kita di sini ya mbak? Itu bukan nggak mau lagi Mas. Itu malah nyuruh kita untuk pergi secara halus Mas di tempat ini Mas. Ini depan situ mbak. Iya Mas, bismillah. Enggak ada mbak, nggak kelihatan mbak. Iya Mas, ini banyak sekali di depan, tapi kita belum bisa melihat dan menunjukkan di depan kamera. Ini pun saya melihatnya kayak 1-2 aja, yang lain masih berbentuk seperti asap Mas. Dan ada juga yang menyerupai binatang Mas Bahul. Binatang? Binatang iya, seperti kita bisa menyebutnya seperti siluman Mas. Gitu, jadi mungkin ya Mas ya. Tadi waktu saya turun dari mobil saya dengar kayak ada kuda yang berjalan. Sepatunya tok 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 ya. Nah, ini saya yang bingung. Apakah ada hantu yang berwujud kuda tapi kepalanya manusia Mas Bahul? Kayak kuda jalan tuh tok 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 gitu Mas tadi waktu kita turun dari mobil. Iya. Enggak kakinya aja, maksudnya tubuhnya kuda, kepalanya manusia Mas. Itu di desa saya itu ada juga Mas. Karena kudanya itu ketabrak kereta api Mas. Itu di Pasar Wagean Mas. Saya nggak bisa sebutin namanya, intinya itu pasarannya tuh kalau Wagean aja teman-teman. Katanya ada kuda yang tertabrak kereta api. Nah, warga yang ada di sekitar situ kalau malam kadang dengar suara kayak kereta kuda itu lewat Mas. Ya waktu dilihat kuda itu Mas katanya gitu teman-teman. Tadi saya dengar waktu saya turun dari mobil. Makanya nggak semua hewan itu wujudnya hewan Mas. Bisa berubah menjadi sosok. Mbak. Nyium mbak. Nyium? Bau gosong nggak Mas? Perasaan nggak ada asap Mas. Coba deh dicekin lagi Mas Bahul. Dicekin lagi. Atas Mas. Itu gunung semua kan Mas? Jauh dari rumah warga. Tapi bau gosong saya mencium pekat banget. Tapi saya belum melihat adanya tanda-tanda kemunculan sosok di sekitar kita Mas. Kalau di sana itu ada. Ada di sana? Iya, tapi baunya bukan gosong ini ya Mbak? Bukan gosong ini. Dan bau itu kayak berada di sekitar kita deh Mas. Coba dicekin Mas keliling. Biar teman-teman tahu Mas. Belas ya, kosong blong ya teman-teman. Atas Mas. Di atas ya nggak ada. Nggak ada apa-apa ya. Waduh. Ini sebaiknya
saya pikir-pikir kita lakukan ritual pemanggilan aja teman-teman. Jadi karena saya belum melihat apapun. Saya belum melihat apapun ya Mas ya. Jadi itu Mas, kita melakukan pemanggilan aja untuk menyingkat waktu. Iya nggak Mas? Iya, Karena saya belum merasakan adanya tanda-tanda sosok yang berbau-bau seperti ini Mas. itu kamu panggilnya di mana, Mbak? Di sini aja apa Mas? Sini. Iya di sini. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau dulu aja. Bantu doa ya teman-teman yang ada di rumah. Mas Baul juga terutama. Baca Al-Fatihah 3 kali Mas Baul. 3 kali Mas. Teman-teman yang ada di rumah juga boleh membacakan Al-Fatihah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Ali roh, ya Ali kubur, ya Ali jasad. Baumu sudah saya cium jelas dan pekat. Sosok seperti kamu belum saya lihat sama sekali. Keluar! Keluar! Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Waduh. Ini sosok Mas Baul. Ini nggak beres Mas. Bau menyengat sekali kayak bau listrik ini ya Mas. Gosong-gosong kebakaran, ya nggak Mas? Waduh. Assalamualaikum. Ya Liro. Kenapa? Sudah tertebak Mas. Dengan siapa saya bicara? Gak mau sebut nama teman-teman. Atau mungkin udah gak inget nama ya. Tapi ini saya rasa baru meninggal sekitar 3,5 tahun teman-teman. Kelihatan jelas. Nih percaya kalian ini meninggal gak wajar teman-teman. Kalau gak percaya kita tanyain. Punten buat masa yang ada di depan saya. Meninggalnya karena apa ya? Tuh kan, teman-teman baru saya bilang, nih kalian nih yang suka handsetan sambil dicas waktu tidur. Nih kalau mau kayak gini nih, diterus-terusin aja teman-teman. Ini meninggal posisi dalam handsetan, tapi HP-nya juga sambil dicas, ketiduran, ada hujan, ada petir, jedar. Kalau kamu mau senasib dengan ini, ya lakukan aja. Buat kalian, betul. Kalau kalian yang ada di rumah sering melakukan seperti ini, stop. Tapi kalau mau bernasib sama seperti dia, ya udah terus-terusin. Terserah kalian. Lihat dari postur tubuhnya seperti kulit gosong dan di muka juga seluruh tubuh intinya. Ini pakaian terakhir yang dipakai dia ketika dia mengalami ibaratnya kesetrum lah ya Mas ya. Gitu, ini pakaian terakhirnya. Kalau dilihat ini seperti itu ya Mas ya. Meninggalnya langsung ya Mas ya. Iya enggak? Betul sekali. Gimana? Mas Baul, kamu masih mau sering handsetan sambil dicas, Mas? Emang nggak pernah, Mbak. Tapi kan kamu sering handsetan gini. Pakai Bluetooth, Mbak. Tapi kan tetap bahaya aja, Mas. Takutnya, Mas. Kita handsetan ya handsetan, teman-teman. Tapi jangan yang keterlaluan ya kalau tidak mau senasib dengan dia. Boleh saya pinjam tangannya? Astagfirullahaladzim, Mas Baul. Bau sekali gosong dan agak sedikit berbau amis. Oh, jadi seperti itu. Nah, adanya dia di tempat ini, itu seperti ini Mas. Nah, dia tuh dulu sering banget bermain di tempat ini. Bahkan sama teman-temannya ibarat bolang lah ya Mas. Cari sesuatu, hewan, tumbuhan di tempat ini gitu teman-teman. Nah,
yang namanya orang gunung, dia nggak punya tempat main lainnya ya Mas ya. Nah, jadi tempat inilah satu-satunya yang menurut dia itu indah Mas. Yang nggak mungkin mereka, yang nggak mungkin dia lupakan gitu. Mungkin sama pacarnya juga pernah bermain-main di tempat ini. Kalian jangan salah menilai ya. Walaupun ini kelihatan seperti ini, kalau siang ataupun pagi sore itu indah. Rasanya Mas Bahul, itu deretannya tuh gunung semua ya. Kalian kalau udah sore di sini, indah banget Mas. Mata kalian akan terpesona. Mungkin dia pernah sama pacarnya ke sini, jadi menganggap tempat ini tuh tempat paling indah dan banyak kenangan. Jadi dia walaupun udah meninggal itu masih ibaratnya menduduki tempat ini Mas gitu. Makanya sering ada bau gosong di tempat ini Mas Bahul. Jadi ini penyebabnya bau Iya, gosong di sini. betul. Namanya orang gunung, ibarat orang desa ya Mas, nggak ada tempat bermain lagi ya Mas. Walaupun udah dewasa, mungkin kesenangan orang itu beda-beda ya Mas. Ada yang suka mancing, ada yang suka cari-cari jangkrik buat apa ya Mas ya, kayak yang dimasukin kotak itu ya Mas. Betul nggak? Betul, Mbak. Gitu teman-teman. Ini gimana, Mbak? Hah? Tahu, Mbak? Astagfirullahaladzim. Mas, percaya nggak? Waktu dia dikuburkan itu handset sama intinya kabel lah ya. Kita nggak bisa bilang ini handset ataupun casasan. Intinya kabel yang ada di sekitarnya itu kayak nempel di kulit gitu Mas. Nggak bisa dilepasin, Mbak. Ya namanya apa ya, kayak keraket lah ya bahasa Jawanya teman-teman. Jadi bau gosong yang ada di tubuh dia itu abadi Mas gitu. Iya, Mbak. Betul sekali. Itu kulitnya Oh, keras sih, Mbak. Keras, Mbak. keras Mas. Coba ditekan, Mbak. Nih, Berarti beneran tuh, Mbak. betul sekali. Tenang. Saya tidak akan bawa kamu kemana-mana walaupun kamu udah nyaman di tempat ini. Saya itu dari tim Family Laslos hanya ingin menguak kisah misteri yang ada di sesuatu daerah. Walaupun kita udah bertemu dengan sosoknya, tenang, saya tidak akan mengganggu kamu. Kamu nyaman di tempat ini, silahkan lanjutkan. Asal kamu tidak mengganggu orang. Astagfirullahaladzim Mas. Dia di alam gaib merasa seperti insecure karena hanya dia yang berbau dan berkulit seperti ini Mas. No, kamu tidak boleh seperti itu. Di alam gaib itu tidak boleh insecure, oke? Karena kematian seseorang itu beda-beda ya Mas. Lihat banyak orang yang kecelakaan tubuhnya terpotong-potong, yang keterlindas truk, dan yang dimutilasi juga banyak ya Mas ya. Ada, Mbak. Jadi kamu tidak usah insecure. Kamu masih berwujud utuh, cuma kamu kayak kebakar aja kulitnya. Banyak orang yang meninggal baunya amis ya Mas. Saya pernah penelusuran, bahkan baunya sangat amis sekali. Dia tidak pernah insecure karena kematian seseorang itu beda-beda jalannya, Besti. Siap, saya akan doakan kamu, tenang. Tenang, saya akan doakan kamu. Minta didoakan teman-teman. Tapi janji ya, kalau kamu saya baikin di tempat ini, kamu jangan pernah muncul di hadapan warga dan gangguin mereka, oke? Hah? Masa sih? Dia pernah Mas sengaja kayak mewujudkan dirinya. Terus ada warga yang bilang, bukannya dia takut malah dikira tunggak lah Mas. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa tunggak. Kayak kayu udah kebakar hitam itu tapi yang masih temancep itu loh Mas. Nah dibilang dikiranya tuh kayak gitu Mas. Waduh ini lucu ya termasuknya ya Mas ya. Nggak apa-apa, tenang. Pokoknya tetap kan ganteng ya Mas ya. Siap, saya akan doakan kamu, siap, oke, siap. Oke, salaman dulu ya, oke, next time bisa bertemu lagi ya, saya doakan kamu ya. Auzubillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
tinggalkan dia sendiri, Mas. Tinggalkan, Mbak. Tinggalkan dia sendiri. Terus, Mbak. Serius. Tinggalkan dia sendiri, Mas. Tapi, Mbak, Mana, Mas? bagusnya hilang, Mbak. Mana, Mas? Bagusnya hilang, Mbak. Oh iya, astagfirullahaladzim. Itu juga hilang, Mbak. Waduh, Kemana, Mbak? nggak tahu nih saya, Mas. Ini udah didoakan langsung pergi aja, Mas. Mungkin lebih nyaman ya, Mas ya. Tapi ini masih sedikit bau gosong ya, iya nggak, Mas? Cuma Nggak sedikit senyaman ya. yang tadi, Mbak. Iya, nggak senyangat yang tadi, teman-teman. Mungkin Waduh. dia masih diktar sinian, Mbak, cuma Mungkin masih sekitar sini. Waduh, ternyata bau gosong yang ada di tempat ini itu bau dari sosok yang meninggal karena ibarat kesetrum lah ya, Mas ya. Karena dia setan sambil ngecas ya, Mas. Nggak tahu, mungkin ketiduran ya, saya enaknya musikan terus ada hujan beletir dar gitu, nggak tahu ya, Mas ya. Makanya bau sekali, gosong teman-teman. Tadi terlihat kulitnya sangat beda dengan saya ya, Mas ya. Buat teman-teman yang ada di rumah, please kalau kamu tidak mau senasib dengan sosok yang ada di depan saya tadi, jangan lakukan ini ya, Mas ya. Karena yang namanya hari apes tidak ada di kalender, lebih baik mencegah daripada mengobati ya, Mas. Sebelum payung, sedia payung sebelum hujan gitu aja teman-teman. Kalau nggak mau beresiko ya, Mas. Oke, teman-teman, terkuak sudah penelusuran yang mungkin kedua kalinya di tempat ini. Nanti kita bisa blur aja ya, Mas ya, karena nanti saya takutnya ada keluarga yang mungkin nggak terima karena kini kita bangkitkan ibaratnya ya, Mas ya. Takut kesalahan ataupun nanti orang lain ada yang mengenali, karena saya tidak ingin hal-hal buruk terjadi ya, Mas ya. Kita cari aman aja teman-teman. Oke, apa yang saya lihat dan saya rasakan itu tidak perlu kalian perdebatkan ya teman-teman. Kembali ke diri kalian masing-masing aja ya. Mungkin penelusuran malam hari ini saya akhiri dulu karena ini mau hujan dan ini kita anggap udah selesai. Saya Fani Ramadhani, dan buat Mas Borde mau disampaikan? nggak ada sih, Mbak. Cukup? Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mas.